Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan perubahan modal. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal, akun yang termasuk di situ ada 4. Yang pertama itu adalah modal awal. Kemudian yang kedua laba atau rugi yang didapat. Kalau dia dapat laba berarti kita tulis laba, kalau dia dapat rugi kita tulis rugi. Kemudian yang ketiga itu adalah price kalau ada pengambilan di soal. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah modal akhir. Modal akhir inilah yang kita cari di laporan perubahan modal. Inilah yang kita cari di laporan perubahan modal, yaitu modal akhir. Berapa modal akhirnya untuk perusahaan. Sama seperti video-video sebelumnya, soalnya itu masih tetap kita menggunakan soal kantor akuntan Eka Jaya. Jadi kita akan menyusun laporan perubahan modalnya kantor akuntan Eka Jaya. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai laporan keuangan laba rugi. Kemudian di laporan laba rugi yang video sebelumnya yang kita dapat adalah seperti ini. Ini pada video sebelumnya kita telah mendapatkan laba bersihnya itu sebesar 1.985. Kita telah mendapatkan ini 1.985. Laba bersih inilah sebentar kita akan masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Kalau dia dapat laba, berarti kita akan masukkan ke dalam laba ini, nanti akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Oke, kita mulai menyusun laporan perubahan modal untuk kantor akuntan Eka Jaya dengan soal yang sama ini. Kita sekarang sudah berada di sini, laporan keuangan, khususnya laporan perubahan modal. Oke, kita mulai. Formatnya ini. Ingat, selalu saya ingatkan, tulis nama perusahaannya, tulis nama laporan yang akan dibuat, tulis periode akuntansi perusahaan tersebut. Periode akuntansi pembuatan laporan keuangan. Jadi ini harus ditulis kalau menyusun suatu laporan. Oke. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 4 akun yang terdapat di laporan perubahan modal, yaitu adalah satu, saya ingatkan lagi, satu itu adalah modal awal. Kemudian yang kedua itu adalah laba atau rugi. Kemudian yang ketiga itu adalah price kalau ada. Kemudian yang keempat adalah modal akhir. Oke. Kita cari saya ingatkan bahwa untuk menyusun laporan perubahan modal selalu datanya diambil dari kertas kerja, dari sini.
dari kertas kerja di bagian ini. Datanya itu diambil dari kertas kerja di bagian ini. Neraca saldo disesuaikan. Jadi data modal awal ini, laba rugi, price, itu semuanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita cari. Oke. Kita masuk ke laporan perubahan modalnya. Formatnya kita masuk ini. Oke. Pertama itu saya sudah jelaskan tadi ini modal awal, berarti kita tulis di sini modal awal. Modal awal sebesar, kita cari sebesar, nilainya itu diambil dari kertas kerja. Jadi kita cari kertas kerjanya. Kita cari modal awal. Kita cari dulu. Nah, modal awal ini modal awal. Modal Nona Eka ini masuk modal awal. Kita lihat nilainya di bagian neraca saldo sebesar ini yang kita tulis. Jangan lihat dari sini. Jangan lihat dari neraca saldo, jangan lihat dari jurnal penyesuaian, tapi melihat dari neraca saldo disesuaikan. Jadi modal awal, ini modal awal Nona Eka, nilainya di sisi kredit sebesar 12.500.000. Jadi ini 12 juta kita tulis. Kita tulis 12.500.000. Oke. Kemudian yang kedua, laba atau rugi. Kebetulan di kertas kerja yang kita buat dia mendapatkan laba. Jadi di kertas kerja ini dia mendapatkan laba, bukan rugi. Seandainya dia dapat rugi, ini rugi yang kita kasih pindah. Tapi kebetulan di contoh soal ini kantor akuntan Eka itu dia mendapatkan laba sebesar 1.985. Inilah 1.985 kita tulis. Kita pindahkan ke laporan perubahan modal. Sini kita tulis karena mendapatkan laba, berarti kita tulis laba bersih sebesar berapa tadi? 1.985.000. Oke. Setelah ini sudah kita kasih pindah labanya, kita pindahkan lagi price. Kita tulis price. Kalau tidak ada price-nya di kertas kerja ya kosongkan. Tapi kita lihat dulu apakah di kertas kerja ada price-nya. Kita cari price di kertas kerja. Saya hapus dulu. Kita cari price di kertas kerja. Ternyata ada ini. Price Nona Eka. Kita lihat di bagian neraca saldo disesuaikan. Ini price Nona Eka, kita lihat berapa nilainya ini 500.000. Jadi price Nona Eka ini kita tulis sebesar 500.000. Oke. Kita tulis ada tadi sini modal awal terhapus. Modal awal price-nya ada, bukan kosong, tapi sebesar tadi 500.000. Oke. Nah, kita jumlah
Karena price ini mengurangi laba, karena ini price adalah pengambilan berarti mengurangi. Ingat bahwa ini price pengambilan uang pribadi, pengambilan pribadi, uangnya perusahaan berarti mengurangi labanya perusahaan. Price nona Eka. Nah, kita kurangi berarti sini ditulis penambahan modal sebesar, kita tulis 1.985 dikurangi 500.000. Kalau mengurang berarti dalam kurung. Itu dalam kurung artinya mengurangi. Ingat laba mengurangi price. Berarti 500.000 berarti 1.485.000. Jadi laba rugi dikurangi price, hasilnya ini 1.485.000. Kemudian ini modal awal ditambah penambahan modal, jumlahkan ini. Karena penambahan modal berarti jumlahkan modal awal ditambah dengan penambahan modal, itu jumlahnya sebesar 13.985.000. Berarti ini adalah modal akhirnya. Nah, inilah modal akhirnya. Inilah yang kita cari di laporan perubahan modal. Oke, sampai di sini cara menyusun laporan perubahan modal jika perusahaan mendapat laba. Saya akan jelaskan juga jika perusahaan misalnya di kertas kerja, di sini di kertas kerja, misalnya di kertas kerja sini perusahaan mendapatkan, misalnya di sini di kertas kerja perusahaan mendapatkan rugi, di sini rugi misalnya. Nah, berarti bagaimana laporan perubahan modalnya kalau perusahaan mendapatkan rugi? Nah, kita cari caranya. Misalnya di sini saya tulis rugi, berarti kalau rugi saya cari dulu. Berarti kalau rugi, misalnya anggaplah rugi di sini, misalnya di sini. Kalau dia rugi berarti di sini. Kalau dia rugi berarti tempatnya itu di sini. Di sini di bagian kredit sini. Kredit di sini debit. Di bagian rugi laba di sisi kredit, di sisi debit di bagian neraca. Misalnya di sini 1.985 bukan laba tapi misalnya rugi. Bagaimana penyusunan laporan perubahan modalnya? Kita lihat. Kita lihat caranya. Kita lihat kalau misalnya ini di sini rugi, kita hapus. Misalnya di sini rugi. Kemudian price-nya sama, misalnya modal awalnya sama, ruginya misalnya sama, kemudian price-nya juga sama. Berarti di sini kalau dia rugi berarti di ini dalam kurung. Nah, itu yang membedakan. Kalau laba di sini berarti hilang dalam kurungnya. Hilang dalam kurungnya. Tapi kalau dia laba, berarti kalau dia laba
laba bersih seperti ini. Seperti ini. Tapi kalau dia rugi, berarti kita hapus ini. Rugi. Berarti kasih dalam kurung di sini. Kasih dalam kurung, kalau dia dalam kurung, berarti ini kita jumlahkan. Berarti hasilnya ini. Berarti hasilnya ini kita jumlahkan turun sebesar, misalnya sebesar 2.485.000. Tapi kalau dia rugi, hanya ini price yang, kalau dia laba hanya price yang dikurangkan. Tapi kalau dia rugi, ini dijumlahkan, baru tulis, baru di sini kasih dalam kurung. Artinya mengurangi dari sini. Beda kalau dia laba. Kalau dia laba, ditambah, kita tambah di sini, hilang dalam kurungnya. Berarti kalau kita dalam kurung, berarti kalau dia di sini juga kita ganti karena dia rugi, berarti di sini kita ganti pengurangan modal. Pengurangan modal, kita cari pengurangannya 12.500 dikurang 2.485.000, itu hasilnya 10.015.000. Beginilah kalau dia laba atau rugi. Oke, sampai di sini pembahasan saya mengenai laporan perubahan modal. Untuk video selanjutnya, kembali kita tunggu, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.